Detik-detik kedatangan para pemain timnas di Myanmar untuk menjalani laga perdana Piala ASEAN Cup 2024. Update kondisi Midtjylland setelah kembali mengalami cedera di Liga Belanda. Asnawi dan Rafael Struijk langsung terbang ke Myanmar untuk menyusul skuad Garuda. Update terbaru proses oleh Romeni untuk menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Ramai soal masyarakat Malaysia sebut skuad Garuda tidak lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Kim Sang-sik mendadak diguyur isu pemecatan menjelang melawan timnas di Piala ASEAN. Benarkah nama Ivar Jenner dan Justin Hubner masih punya jatah untuk masuk ke skuad Garuda untuk Piala ASEAN Cup 2024 di Cina? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Masyarakat Malaysia kini ramai di media sosial setelah meledak timnas Indonesia yang disebut tidak lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027, di mana mereka kompak mengomentari salah satu unggahan yang membagikan pot drawing babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Dalam pot drawing tersebut ada timnas Malaysia sehingga menjadi perhatian warganet negeri jiran, di mana timnas Malaysia berada di pot kedua bersama Filipina salah satunya. Sudah digendong Belanda pun jiran Indonesia tidak masuk Piala Asia, tulis akun Joe Noe. Saya mencari bendera Indonesia tidak ada, Indonesia bukan level Asia nih, lanjut akun Gos Razi. Jayalah Malaysia, Indonesia tidak lolos Piala Asia 2027, kata akun Amriza. Sontak hal tersebut pun ramai di media sosial. Namun apa yang disampaikan beberapa akun di atas merupakan sebuah kesalahan. Ya, benar saja timnas Indonesia tidak tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Akan tetapi skuad Garuda sebenarnya sudah lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Ya, dalam hal ini timnas Indonesia tidak ambil bagian ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 karena sudah memastikan lolos lebih cepat. Rival timnas Indonesia yaitu timnas Vietnam kini digoyang isu kurang sedap sebelum melakoni turnamen ASEAN Cup 2024, di mana isu tersebut dihembus oleh media asal Korea Selatan yaitu Yonhap, di mana media tersebut menyoroti duel antara pelatih timnas Indonesia dan pelatih timnas Vietnam di Piala ASEAN Cup 2024 ini, di mana kedua tim saat ini diketahui sama-sama bergabung di grup B. Yonhap menilai kedua nama tersebut berpeluang akan meraih trofi juara bersama negaranya masing-masing, karena sebagian besar negara-negara underdog bahkan kesulitan melaju ke pentas Piala Asia apalagi ke Piala Dunia, maka gairah pecinta sepak bola Asia Tenggara tertuju pada Piala ASEAN Cup 2024 yang digelar 2 tahun sekali, tulis Yonhap. Yonhap pun ikut menyoroti Coach Shin Taeyong yang akan melakoni tantangan ketiganya di ajang 2 tahunan ini, di mana Coach Shin Taeyong disebut ngotot ingin membawa timnas Indonesia ke podium tertinggi di Piala ASEAN Cup 2024. Namun meski begitu, penilaian yang berbeda ditunjukkan kepada Kim Sang-sik bersama timnas Vietnam, di mana media tersebut menyebut bahwa timnas Vietnam masih belum solid selama dilatih oleh Kim Sang-sik, di mana Kim Sang-sik langsung dituntut oleh Federasi Sepak Bola Vietnam untuk menembus partai final. Media Korea Selatan itu bahkan menyinggung resiko negatif Kim Sang-sik jika gagal memenuhi target. Jika tidak tampil memuaskan di turnamen ini, Kim Sang-sik bisa saja langsung terkena opini publik hingga pemecatan, tulis media tersebut. Sadil Ramdhani kembali memperlihatkan peran pentingnya bersama Sabah FC setelah menyumbang 1 gol dalam laga lanjutan Malaysia Super League. Ya, diketahui sang pelatih telah mengembalikan Sadil Ramdhani sebagai starter setelah sebelumnya sempat dicadangkan. Selepas laga berjalan imbang di babak pertama, Sadil kemudian mendapatkan peluang emas di menit ke-56. Akan tetapi sepakannya yang dari jarak dekat justru melayang di atas mistar gawang. Sadil pun akhirnya memecah kebuntuan setelah 10 menit kemudian ketika tendangan bebasnya berhasil menjebol gawang sang lawan. Tuan rumah sempat menyamakan kedudukan di menit ke-86. Namun rekan Sadil menyambut sepakan pojok yang memastikan kemenangan bagi Sabah FC. Sadil pun kini bisa menikmati liburan dengan senyum lebar menyusul performa apiknya di laga itu. Namun sayangnya di saat Liga Malaysia tengah libur, nama Sadil pun belum kembali masuk ke skuad Garuda untuk ajang Piala ASEAN Cup 2024 yang akan bergulir di bulan Desember ini.
Manajer Timnas Indonesia yaitu Sumarji mengatakan bahwa saat ini ada sebanyak 22 pemain yang sudah terbang dari Jakarta ke Myanmar untuk melakoni laga perdana Piala ASEAN Cup 2024 di Cina. Pagi jam 7, 22 pemain berangkat dari Jakarta, kata Sumarji. Ya, diketahui rombongan Timnas Indonesia akan terlebih dahulu transit di Singapura sebelum melanjutkan perjalanan ke Myanmar. Jika merujuk dari Google, perjalanan dari Jakarta menuju Myanmar kurang lebih memakan waktu 23 jam perjalanan. Itu artinya, jika para pemain dan tim pelatih tepat berangkat jam 7 pagi tadi, maka rombongan skuad Garuda tersebut diperkirakan akan segera tiba di Myanmar. Dalam hal ini patut dinantikan kedatangan mereka di Myanmar. Ya, selain itu, Sumarji mengatakan untuk mereka para pemain abroad seperti Asnawi dan Rafael Struijk akan menyusul dan berjumpa di lokasi. Asnawi dan Rafael Struijk akan menyusul di sana, ujar Sumarji. Ya, lebih lanjut Sumarji memastikan bahwa klub Rafael Struijk sudah memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk tampil sejak fase grup Piala ASEAN Cup 2024. Itu artinya ada kemungkinan bahwa striker 21 tahun itu bisa tampil sejak awal Piala ASEAN Cup 2024. Namun dalam hal ini tergantung keputusan coach Sintayong terkait bisa atau tidaknya Rafael Struijk langsung merumput. Klub Rafael Struijk sudah memberi izin dari tanggal 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Yang jelas Rafael Struijk bisa datang lebih cepat atas upaya Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir kepada klubnya dan atas permintaan STY. Rafael bisa datang lebih cepat, kata Sumarji menambahkan. Hampir sebulan berlalu sejak kedatangan Oli Romeni ke Jakarta, namun Menteri Pemuda dan Olahraga itu Dito Aritejo belum menerima pengajuan naturalisasi sang striker. Menpora menyatakan bahwa PSSI belum meminta secara resmi kepada pihaknya untuk memproses naturalisasi Romeni, di mana bomber keturunan itu telah setuju untuk diproses menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Ya, diketahui Romeni sudah hadir di Indonesia pada pertengahan November 2024 yang lalu, di mana ia juga telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai tanda sepakat untuk bergabung. Ya, kalau Romeni saya masih menunggu PSSI sampai sekarang belum mengajukan resmi, jadi kita tunggu saja, ujar Menpora. Ya, selain bertemu Erick Thohir, Romeni di saat ke Jakarta, di mana ia juga menonton Timnas Indonesia dibantai Timnas Jepang. Menariknya di saat itu juga ditanya oleh Ketua Umum PSSI soal keyakinannya untuk membela skuad Garuda setelah tim Merah Putih tumbang 4 gol tanpa balas. Setelah pertandingan saya tanyakan lagi, kita kalah loh 0-4, yakin, saya bilang, tutur Erick Thohir menanyakan kala itu. Dia bilang yakin saya akan bisa membawa perubahan buat Timnas Indonesia. Tinggal bagaimana komposisi tim semua bisa berjalan dengan baik. Saya rasa kita sudah memperkuat tim ini dengan baik, kata Erick Thohir. Coach Sintayong telah menentukan daftar pemain Timnas Indonesia yang akan mentas di Piala ASEAN Cup 2024, di mana saat ini ada 24 nama yang disertakan. Ya, diketahui sebanyak 22 pemain telah terbang dari Jakarta menuju Myanmar untuk menghadapi laga pembuka pada 9 Desember mendatang. Dua pemain lain yaitu Asnawi Mangko Alam serta Rafael Struijk dikabarkan menyusul skuad Garuda. Menariknya dari aturan Piala ASEAN Cup 2024 sendiri, setiap tim punya kesempatan untuk mendaftarkan 26 pemain termasuk 3 penjaga gawang. Artinya masih ada 2 slot bagi Coach Sintayong untuk dimasukkan ke skuad Garuda. Pertanyaannya, apakah hal itu tertuju untuk membawa Ivar Jenner dan Justin Hubner? Ya, tentu ini menarik kita nantikan. Ya, 2 pemain Timnas Indonesia itu diketahui masuk ke dalam panggilan skuad Garuda di Piala ASEAN Cup 2024. Akan tetapi pihak klub dikabarkan tidak melepasnya. Nah, sejauh ini sudah ada 7 nama yang dicoret oleh juru taktik asal Korea Selatan itu dari tim Merah Putih. Dalam hal ini patut dinantikan apakah sisa 2 slot tersebut bisa diisi oleh Ivar Jenner serta Justin Hubner nantinya, atau Coach Sintayong memang hanya ingin membawa 24 nama pemain saja. Kabar baik kini datang dari Messelgers, di mana back Timnas Indonesia itu dikabarkan tidak mengalami cedera parah. Pengamat klub FC20 menyebutkan bahwa Messelgers ada harapan untuk segera kembali bermain. Ya, diketahui sebelumnya Messelgers tidak nampak dalam daftar susunan pemain FC20 pada Minggu 1 Desember kemarin, di mana saat itu Messelgers dikabarkan kembali mengalami cedera. Namun hingga saat ini pihak klub belum memberikan keterangan resmi soal cedera Messelgers, di mana diketahui sebelumnya Messelgers dikabarkan mengalami cedera parah. Pemain berusia 23 tahun itu bahkan dikabarkan akan menjalani pemindahan MRI. Namun akan tetapi menurut Ken Fordy selaku pengamat FC20 mengatakan bahwa kondisi Messelgers tidak terlalu buruk. Ia bahkan memprediksi bahwa Messelgers akan bisa tampil dalam laga terdekat. Tampaknya keadaan tidak terlalu buruk, jadi ada harapan mereka akan berada di sana pada Jumat malam melawan PSV, kata sang pengamat dikutip dari 20 Insight. Ya, dengan demikian Messelgers kemungkinan besar bisa tampil dalam pertandingan mendatang, di mana terdekat FC20 akan melawan PSV Eindhoven pada Sabtu mendatang. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.